Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua orang percaya yang hadir, baik sebagai orang dewasa, pemuda-pemudi, dan anak-anak. Yeremia pasal 10 ayat pertama sampai dengan 16 berbicara tentang Allah yang hidup dan berhala-berhala. Namun tema yang disampaikan dari Sinode GKI bagi kita semua adalah Tuhan semesta alam. Saudara-saudari, sebagai orang percaya, tentunya bagian ini dilatar belakangi oleh kondisi dan situasi di mana orang-orang Israel atau kaum Israel menerima dan mendengar informasi yang berkaitan dengan ancaman yang hendak hadir dari bangsa atau kerajaan Babel terhadap orang-orang Israel. Lalu mereka akan ada di dalam pembuangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, siapapun dia, sekalipun di tengah kehidupan dengan persekutuan, di tengah kehidupan secara pribadi yang bergaul, yang bersekutu, dan yang selalu ada di dalam persekutuan, orang-orang percaya, ketika mendengar atau mengikuti perkembangan-perkembangan secara dunia, ada informasi tentang wabah atau penyakit atau virus, pasti kita semua mulai berhati-hati. Berhati-hati dalam beraktivitas, tapi juga dalam kehidupan kita mulai menjaga. Sebab ada perasaan yang tentunya mengganggu kita kalau hal itu terjadi. Ya, bagi kita di tahun 2020 atau 19 kita mulai masuk di dalam masa corona. Pasti semua kita mendengar berita ini, semua orang mulai mencari, semua orang mulai menggali, semua orang mulai kreativitas untuk bagaimana dirinya dilindungi, bagaimana dirinya bisa luput dari virus corona ini. Kita ikuti himbauan-himbauan protokol kesehatan, kita turuti semua, sampai dengan kita harus vaksin. Itulah langkah-langkah untuk memberi kita perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan juga ada di antara kita yang menjaga dirinya dengan cara-cara tertentu, dengan memanfaatkan situasi dan alam ini untuk menolong dia. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, demikian juga situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel di zaman Nabi Yeremia. Ketika sudah ada berita, sudah ada informasi bahwa kerajaan Babel sedang merancangkan satu penyerangan besar terhadap bangsa Israel. Mereka akan merebut Israel dan menjadikan bangsa Israel sebagai kaum pembuangan. Orang-orang Israel mulai melihat dan melirik setiap bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Kenapa bangsa ini bisa dijaga, dirawat, dipelihara? Apa dasar, apa yang menjadi modal mereka? Ternyata mereka ada hidup dalam penyembahan-penyembahan seperti ini, yang digambarkan pada pembacaan kita pada ayat 2 sampai dengan ayatnya yang 9 atau di ayat yang ke-10. Bagaimana kondisi bangsa-bangsa yang di mana orang Israel mulai belajar. Orang Israel mencari bagaimana mereka bisa dilindungi,
bagaimana mereka bisa dijaga, bagaimana mereka bisa keluar dari tekanan, dari ancaman yang dibangun oleh kerajaan Babel. Dan mereka belajar bagaimana tentang alam ini. Belajar dari orang-orang yang membangun penyembahan-penyembahan berhala. Belajar dari bagaimana mereka menyembah terhadap alam ini. Bagaimana mereka mulai belajar untuk ada orang-orang yang punya kemampuan bisa bertanya pada arwah orang-orang mati. Tanya bagaimana keadaan nanti Israel ke depan. Apakah benar-benar hal ini akan membuat orang Israel hancur? Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak sebagai persekutuan orang percaya, sedetik atau sekecil apapun ketika kita sentuh dia, maka kita telah menempatkan diri kita jatuh ke dalam penyembahan berhala. Apa yang dialami oleh Yesus di dalam Injil Matius pasal 10 atau di Injil Lukas berbicara tentang pencobaan. Yesus selalu katakan, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Artinya, Yesus mau mengajak kita sebagai orang-orang percaya harus melihat kepada firman Tuhan, harus melihat kepada Tuhan. Gangguan, situasi, keadaan yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Inilah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel di zaman Nabi Yeremia. Anggap bahwa nanti penyembahan berhala, anggap patung-patung ini, tongkat-tongkat ini, kayu-kayu ini akan menjaga mereka, akan melindungi mereka, akan mengawal mereka. Ternyata itu keliru. Padahal dalam Mazmur 121, Raja Daud sudah mengagungkan dan menyatakan itu kepada umat Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Orang Israel sudah lagi tidak hidup dalam itu. Dampak akibat dari Salomo, anak Daud, yang melakukan penyembahan berhala, sombong dengan hikmat yang luar biasa, bicara di Amsal luar biasa tentang hikmat, tetapi kehidupan dia dengan 700 istri dan 300 gundik, hidup dalam penyembahan berhala, dan itulah yang turun ke dalam kehidupan orang Israel. Itu sebabnya orang Israel belajar mencari di luar, bukan lagi memandang Allah. Walaupun Yesaya berbicara, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Orang Israel tetap cari penyembahan berhala. Inilah Bapak, Ibu, saudara-saudari. Sehingga kemarin kita belajar tentang Daniel. Dalam Daniel pasal 2 ayat 20 sampai 23. Di mana mimpi Nebukadnezar, ini Raja Babel. Jadi masa Yeremia bernubuat ini, orang Israel belum ada dalam pembuangan yang kita baca. Baru menerima ancaman ini, bahwa Babel akan menyerang. Kerajaan ini akan membawa bangsa Israel dalam pembuangan. Kemarin yang kita dengar tentang Daniel, itu sudah ada di dalam pembuangan. Daniel, Asaria, Misael, dan Hananya. Ini pemuda-pemuda yang belajar tetap pegang pada Tuhan. Luar biasa orang tua mereka yang mendidik mereka. Walaupun secara berbangsa mereka semua dibawa dalam pembuangan, tapi mata dan hati Tuhan ada kepada anak-anaknya. Mata dan hati Tuhan ada kepada anak-anaknya. Hanya menjelaskan arti mimpi. Daniel, Tuhan bahwa dia bertemu dengan Ariok, pemimpin pasukan Babel. Lalu Ariok berbicara dengan Raja Nebukadnezar. Raja bilang bawa dia kemari. Dijelaskan arti mimpi yang Raja lihat, seorang
raja berdiri dengan pakaian seperti ini sampai dengan berbaju besi dan sebagiannya juga adalah tanah. Dia jelaskan semua arti mimpi itu. Akhirnya Nebukadnezar bilang, Daniel, saya tempatkan kau di sini. Kau jadi saya punya pegawai luar biasa di sini. Tapi Daniel bilang, Bapak Raja, saya tidak sendiri. Saya masih punya 3 teman. Ada Hananya, ada Asaria, ada Misael. Biarlah mereka juga dapat tugas, dapat bagian, dapat tanggung jawab. Akhirnya Daniel ditempatkan di kerajaan dengan nama Baltsasar. Ketiga temannya juga dengan namanya masing-masing. Mesak, Abednego, dan Sadrak. Dapat nama lagi dari kerajaan Babel, supaya nama itu meterai, di mana mereka bisa berjalan bebas. Ke sana bicara saya Abednego, bahasa dari Nebukadnezar. Bicara di sana saya Sadrak, itu bahasa dari Nebukadnezar. Sehingga mereka ini kuat. Bapak Ibu saudara-saudara mengantar kita dalam satu pemahaman. Ketika kita dibawa oleh Tuhan dalam satu posisi yang aman, yang baik, jangan lupa yang lain. Persekutuan ini mendoakan kita, jangan lupa persekutuan. Itu kisah kemarin. Tapi hari ini kita belajar bagaimana ancaman ketika datang dalam diri kita. Saudara dan saya jangan mencari sesuatu yang dari dunia ini. Ada banyak orang mencari kesenangannya sendiri. Ada banyak orang mencari jalannya sendiri. Ketika menerima, ketika mendengar, ketika ada di dalam bagian-bagian yang menekan hidupnya, dia mulai memberi ruang menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan. Akhirnya jauh. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang dikatakan Allah ke dalam kehidupan orang Israel, dalam hukum Tuhan dikatakan begini. Di ayatnya, di Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Kalau menyembah berhala, pegang berhala itu, taruh dalam rumah, pakai dalam diri sendiri, baca bagian ini. Kau jangan tabur kutuk untuk kau anak-anak keturunan kedua, ketiga, dan keempat. Jangan tabur itu. Soal makan minum itu anugerah Tuhan. Tapi kita sekarang menuju mencari keselamatan. Di rumah Bapa di sorga tidak ada orang yang menyembah berhala masuk. Tidak ada orang kikir, orang pelit, orang sundal, orang sebagainya yang hidup dalam kegiatan yang duniawi ada di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, ini perkataan hanya 2 hal yang Tuhan tulis dengan tangannya, kerjakan dengan tangannya. Hal yang pertama, diciptakan kita menurut gambar dan rupa Dia. Itu tangan Tuhan yang mengerjakannya. Dan kedua, ke-10 firman Tuhan. Itu tangan Tuhan yang menuliskan. Itu berarti Allah mau saya dan saudara ketika percaya Dia. Tadi kita dengar petunjuk hidup baru di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Ketika Tuhan memilih saya dan saudara-saudara sebagai persekutuan orang percaya, Tuhan menjamin. Jangan cari lagi yang lain. Kita cari yang lain itu, kita tabur kutuk di dalam keluarga kita. Baca 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang. Jangan jadikan keluarga kita keluarga yang hidup dalam kutuk. Jangan. Kita harus hidup di dalam kemerdekaan yang diberikan Tuhan. Seperti orang-orang Israel berdebat dengan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 32 sampai 36. Mereka bilang begini, kita belum pernah jadi hamba siapapun. Kita ini keturunan Abraham. Baru kau bilang kita harus merdeka. Bapak Ibu,
saudara-saudara, kalimat ini sering terucap dari diri kita. Saya orang Kristen, saya sudah baptis, saya sudah sidi, saya sudah nikah, bagi yang berkeluarga. Tapi ingat, adakah Tuhan tinggal dalam diri kita dengan sungguh-sungguh? Ataukah Tuhan ada di tempat lain? Firman Tuhan di pagi hari ini, Matius 6 ayat 24 bilang, jangan kita mengabdi kepada dua Tuhan. Jangan kepada Tuhan dan kepada mamon, kepada kejahatan. Kalau sisi hidup kita seperti itu, yang pasti paling banyak itu kejahatan. Saya bisa katakan demikian. Kalau orang yang hidup dengan Tuhan, dia baca firman Tuhan, dia memuji Tuhan, dia menceritakan tentang kebaikan Tuhan, dan apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap akui Tuhan. Dan ketika saya dan saudara-saudari, seperti kisah yang terjadi dalam bagi bangsa Israel dalam Yeremia pasal 10 ini, Tuhan semesta alam, Allah yang hidup dan berhala-berhala. Maka ada hal yang perlu kita pelajari bersama dan menjadi perhatian kita. Hal yang pertama, saudara-saudari, dari bagian ini, kita harus menyadari kita semua dipilih oleh Tuhan. Kita dipilih untuk mengerjakan karya keselamatan. Kita dipilih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Bukan tanggung jawab seorang pendeta, tanggung jawab seorang majelis, tanggung jawab badan pelayan unsur, tapi tanggung jawab semua orang percaya. Dimanapun saya dan saudara-saudari akan ditempatkan Tuhan, dari titik terendah dalam keluarga kita sampai dengan tanggung jawab yang besar, kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Menjadi surat-surat Kristus. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan kita jauhkan diri dari ibadah-ibadah ini. Jangan kita jauhkan diri dari ibadah-ibadah ini. Baik ibadah Minggu, ibadah hari Selasa, ibadah hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Jangan jauhkan diri. Ada satu janji firman Tuhan yang menolong kita. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25. Dikatakan demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Datang ibadah. Apa yang kita gumuli? Apa yang kita cari? Makankah? Minumkah? Masa depan anak-anak kah? Atau diri kita sendiri? Tuhan atur di sana. Jangan jadikan sesuatu itu alasan untuk menghindar dari ibadah. Hati-hati. Ibadah itu penting. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang kepada Timotius begini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Latilah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup yang akan datang itu ada di dalam tangan Tuhan. Hidup ini adalah hidup di dunia ini. Saya dan saudara, ketika kita menabur yang baik, yang benar, maka anak cucu kita akan menuai baik yang benar. Tapi ketika kita menabur yang tidak baik, tidak benar, maka anak cucu kita akan menuai yang tidak benar. Jangan kita berduduk pada posisi kita, harus saya memang begini, saya begitu. Kita kembali kepada Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 6 dikatakan begini. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Soal hal kita dipulihkan adalah hak Tuhan. Mari kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari kita ada dalam seluruh pelayanan ini dengan Tuhan. Kerjakan apa yang Tuhan mau. Supaya Yohanes 15 tadi ayat 14 dan 15. Kamu adalah sahabatku. Sebab kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya.
Supaya apa yang akan terjadi, apa yang akan mengganggu kita, apa yang menjadi ancaman kita secara global, secara dunia maupun secara regional, sampai dengan kita ada di Jayapura, pribadi lepas pribadi ketika jalan, Tuhan pasti kasih tahu. Karena kita adalah sahabat, Tuhan pasti kasih tahu. Dan hal yang terakhir, saudara-saudara, ketika kita sungguh-sungguh pegang firman Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh dengar dan kita lakukan apa yang dikehendaki Tuhan, supaya jangan seperti orang Israel dibawa ke dalam pembuangan. Artinya kita dibawa dan meninggalkan segala hal yang merupakan janji Tuhan dalam hidup kita, dan kita dibawa dalam situasi dan keadaan yang mengganggu kita. Ada satu janji Tuhan dalam Wahyu pasal 3 ayat 10, dikatakan demikian, karena engkau menurut firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan ini, ketika firman-Nya tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia, kita pasti dilindungi oleh-Nya. Apapun yang datang mengganggu kita, apapun yang sedang merongrong kita, Tuhan pasti melindungi kita. Dan satu bagian yang dikatakan oleh Tuhan dari bagian ini adalah ketika firman Tuhan tinggal di dalam diri kita dan kita tinggal di dalam firman-Nya, pasti Tuhan melindungi kita. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin.